Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Apa tapi yang masih ingin dilakukan oleh Miss Mary ke depannya? Selain tadi ada plan-plan yang sudah diambil, sudah disiapkan. Tetap fokus pada resolusi saya. Menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia dan tetap fokus juga mengembangkan bisnis saya sekarang Mary Riana Group di bidang inspirasi dan edukasi, because my passion is always in education. Bagaimana setiap anak-anak remaja itu mereka bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan cuma anak-anak remaja tapi setiap orang gitu. Saya sebenarnya udah ingin memperdalam itu, menjadi versi terbaik bagi dirinya. Gimana caranya? Tapi orang seringkali ingin meniru orang lain, bukan mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Iya, iya. Nah, itu dia. Makanya dari awal saya selalu bilang bahwa banyak orang, khususnya zaman sekarang ya, mereka melihat keluar gitu. Mereka melihat, mereka mengukur dan bertanya sebenarnya apa sih passion saya gitu contohnya, atau enggak mereka mencontoh dan seterusnya. Padahal gue bisa nggak sih kayak si A, bisa nggak sih seperti si B gitu. Betul, dan yang lebih parah lagi seringkali kalau itu tidak dilakukan dengan kedewasaan, akhirnya justru malah mengurangi kepercayaan diri. Akhirnya karena wah dia udah sukses, aduh tapi kok saya enggak, padahal dia lebih muda gitu. Saya nggak bisa. Akhirnya justru malah membuat mereka down. Jadi makanya cara yang paling penting adalah untuk bisa self-awareness. Mengenali diri sendiri, menghargai diri sendiri, mengetahui apa sih talenta kita, apa sih potensi diri kita gitu. Dan itu seringkali buat banyak orang nggak gampang. betul. Bertanya kepada diri sendiri lebih susah kadang-kadang ya. Betul ya, dan menurut saya ini mungkin a little bit spiritual ya, tapi menurut saya juga ya dengan bertanya kepada Tuhan gitu. Karena saya selalu kasih analogi. Penting bagi kita untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Sama seperti sebuah handphone. Sebuah handphone itu ada banyak fiturnya. Kalau kita nggak tahu semua fiturnya, ya nggak dimaksimalkan. Kalau kita cuma tahu handphone, dipakai untuk ganjel pintu, berguna nggak? Berguna ganjel pintu, tapi dia tidak memaksimalkan potensinya. Dia nggak memaksimalkan kenapa dia pertama kali diciptakan. Nah, jadi caranya yang menciptakan handphone siapa ya? Berarti kita tanya ke yang pencipta handphone dong, ada manualnya bisa lihat. Begitu juga dengan diri kita sebenarnya. Setiap dari kita itu pasti punya fitur-fitur yang sebenarnya harus kita explore, harus kita cari tahu gitu, harus kita pelajari, harus kita gali. Dan salah satu cara yang paling tepat adalah ya dengan bukan tanya ke orang-orang ya, tapi tanya ke yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita siapa ya? Ke Tuhan gitu, untuk kita bisa benar-benar tahu apa purpose hidup kita, untuk kita benar-benar menggali gitu potensi supaya nggak mubazir fitur-fitur yang sudah ada di diri kita ya. Dan akhirnya kita bisa memaksimalkan semua talenta kita untuk tujuan kita yang ada di hidup ini gitu. Jadi menurut saya itu penting, dan itu juga yang selalu saya tekankan ya di semua bisnis saya dan program-program saya di Mary Riana Learning Center untuk anak-anak remaja gitu. Jadi ya bagaimana setiap anak itu punya potensi, tapi dia harus bisa menggali potensinya dan menemukan versi terbaik. Ini apapun ya, mau termasuk soft skill sekalipun, kalau memang masih bisa diangkat dan itu menjadi potensi yang sangat baik, itu juga bisa harus dikeluarkan. Kita harus aware tadi ya. Atau mungkin ada orang yang kurang pede karena knowledge-nya kurang, pendidikannya rendah, kurang. Itu kan kadang-kadang jadi bikin drop ya. Iya. Nah, itu bagaimana membukanya? Ya, sekali lagi it's all about the mindset. Bagaimana cara pandang kita. Kalau kita berpikir bahwa karena saya bukan sarjana, saya nggak punya masa depan, ya kamu akan menjadi seperti itu. Apa yang kamu yakini itu yang akan terjadi, gitu. Makanya penting banget untuk contohnya kalau di I'm Possible, kita juga selalu membagikan cerita orang-orang yang nggak sarjana pun bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa sukses, bisa berhasil. Yang sudah berumur pun bisa mencoba sesuatu yang baru, menggali potensinya dan bisa bermanfaat juga gitu. Jadi semua menurut saya tergantung dari ya cara pandang kita, bagaimana kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri gitu. Dan itulah sih mungkin saya juga maksudnya
kalau ketika saya bilang ya bagaimana kita harus menemukan fitur-fitur kita dan mengeksplor apa talenta kita, itu pun juga yang saya lakukan di dalam hidup saya, Mas Wahyu. Kalau saya nggak punya mimpi di usia 30 tahun waktu itu kembali ke Indonesia dan menciptakan dampak positif dan punya mimpi pengen punya TV show sendiri, saya nggak mungkin bisa ada di sini karena saya backgroundnya aja insinyur elektro, nggak pernah kepikiran saya bakalan mempunyai program gitu kan, menjadi public figure dan berbicara gitu, punya platform seperti ini. Tapi kan karena saya punya mimpi dan saya meyakini hal itu, saya berusaha, saya belajar, akhirnya saya bisa berhasil. Nah, dan sama nggak bisa hanya berhenti di situ saja. Sekarang saya punya mimpi baru dan untuk bisa mencapai ke sana, saya harus belajar hal yang baru. Saya harus membuka pikiran. Kadang kita selalu mencari kesempatan ya. Tapi kalau kesempatannya sudah terbuka, tapi pikiran kita nggak terbuka, nggak sama aja bohong. Gitu. Jadi bukan hanya semua orang ya, bahkan saya pun juga selalu mengupgrade diri sendiri dan terus mengeksplor. Apalagi nih, what's next? Coba deh cari tahu fitur-fitur yang sudah melekat pada diri teman-teman seperti apa, pemirsa seperti apa. Mungkin bisa kali ya diinventarisir satu-satu kali ya. Oh, saya kayaknya jago nih soal ini. Saya kurang nih, mungkin masih bisa diasah. Bisa seperti itu mungkin? Bisa. Salah satunya of course harus terus mencoba. Ya. Dan ini yang paling penting, sometimes ketika kita sudah berada di level sukses, yang kalau kita belum sukses, pasti kita mau mencoba banyak hal. Ya, toh gagal ya nggak apa-apa, toh saya juga masih gagal. Tapi seringkali ketika level kesuksesan kita sudah meningkat, kadang kita nggak berani mencoba karena takut. Nanti kalau gagal gimana, malu dong diketahui orang. Ya kan, nanti kalau misalnya kita mencoba terus malah lebih nggak berhasil, ya sayang dong, rugi waktu dan seterusnya. Nah, tapi justru itulah tantangannya. Jadi jangan sampai kesuksesan kita menjadi batu sandungan untuk pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Gitu. Ya. Dan disitulah akhirnya mungkin yang menjadi fokus saya sekarang ya sebagai entrepreneur. Sekarang saya juga bersama dengan suami saya, kita menjadi investor, venture builder, dan saya tetap bisa menjadi content creator juga untuk selalu membuat konten-konten yang positif, inspirasi, ya, dan berbagi gitu. Jadi mungkin itu sih yang akan menjadi fokus. Terakhir Miss Mary, pesan apa yang Miss Mary bisa sampaikan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan Impossible kita hari ini untuk mengubah impossible menjadi impossible? Iya, untuk mengubah impossible menjadi impossible, dua menurut saya. Yang pertama adalah iman dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan yang kedua adalah usaha yang terus-menerus dilakukan. Menurut saya dua hal ini adalah rumus untuk bisa mendapatkan keajaiban dari hidup, mengubah impossible menjadi impossible. Ya bagaimana kita tetap berusaha ya. Dan usaha bukan hanya usaha biasa-biasa aja, karena kalau misalnya usaha di saat muda semua orang juga bisa, gitu. Tapi usaha dan terus berjalan di saat sulit sekalipun, ya, dan itulah dibutuhkan iman, dibutuhkan harapan, dan dibutuhkan keyakinan. Ya, tapi menurut saya asalkan dua hal itu benar-benar dijalani, nggak ada yang nggak mungkin. Ada banyak hal di hidup ini yang memang di luar kendali kita. Tapi dua hal penting yang bisa kita kendalikan adalah usaha dan attitude, your effort and your attitude. Nice. Thank you very much Miss Mary. Terima kasih juga loh sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa duduk di kursinya Miss Mary selama ini. Mengkudeta 1 jam kita di edisi spesial Impossible, sudah 5 tahun berjalan. Oh iya, tapi siapa bilang kita nggak lagi bikin hal yang baru lagi nih? Itu dia harus ditunggu dari Miss Mary. Tapi Miss Mary, terakhir tetap saya membutuhkan penutup pesan possible dari Miss Mary untuk pemirsa. Ada orang yang bekerja dan berkarya karena profit. Ada juga yang bekerja dan berkarya karena passion. Tapi saya percaya, orang yang membuat karya besar dalam hidupnya dilakukan sepenuh hati karena sebuah purpose. Setiap dari kita, saya dan Anda, ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Dan saya percaya, selama kita masih di dunia ini, kita punya tugas untuk mengenali siapa diri kita, apa talenta kita, dan bagaimana kita bisa menggunakan talenta itu untuk membawa dampak di dunia. Hidup yang berarti bukan berarti hidup yang sempurna, tapi hidup yang tidak pernah menyerah.
dan menjadi berguna. Bertumbuh bukan hanya dengan menambahkan, tapi seringkali kita bertumbuh dengan melepaskan. Dari impossible jadi I'm possible. Ada banyak pengalaman yang tak terlupakan selama 5 tahun lebih membawakan program I'm Possible. Ya, bukan hanya Anda yang datang ke studio, tapi kami pun datang menghampiri Anda, para penonton setia I'm Possible. Dan untuk itu, bersama saya Mary Riana, di episode terakhir I'm Possible kali ini, selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda. Dan kita akan belajar kembali dari sosok-sosok tersebut. Apa yang membuat Ibu Elizabeth bisa memaafkan pelaku pembunuh dari Ade Sarah? Berat sekali rasanya Hafid ketemu Mama karena Hafid sudah melakukan hal seperti ini. Tapi makasih ya Ma, gitu katanya. Welcome to Sydney, Mary. you. Beautiful city, Yes. the best city in the world. Kota yang sangat indah sekali ya. Dan sekarang saya tentu saja sudah bersama dengan Pak Iwan Sunito yang merupakan chairman dan juga grup CEO dari Crown Group. Kalau mau ngelatih insting pengusaha, maka bergaulah dengan pengusaha. Gimana rasanya punya ayah seperti ini? Oh, baik-baik. How do you feel having a dad like Deddy Corbuzier? Ngomong baik-baik. Hidupnya itu luar biasa. Hanya possible. Itu betul-betul harus dipegang. Everything can be possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,